Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada materi perilaku atau akhlak terpuji, perilaku tanggung jawab. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Perilaku atau akhlak terpuji. Apa itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji, akhlak terpuji adalah semua bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang bernilai kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Itu perilaku-perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tentunya telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita contoh dan kita teladani serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sikap, ucapan maupun perbuatan yang kita lakukan. Tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain. Tanggung jawab juga merupakan suatu kesadaran dari manusia akan perilaku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat pasti tentunya harus dipertanggungjawabkan. Baik itu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang baik pasti akan ditanggungjawabkan. Apapun itu harus ditanggungjawabkan dan kita harus siap menerima akibat dari apa yang kita lakukan. Perhatikan hadis berikut ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maksudnya adalah kita sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hisab. Di mana apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Memimpin di sini dalam artian kita memimpin diri kita sendiri, kita bisa mengatur diri kita sendiri dalam berbuat baik atau berbuat buruk. Ataupun arti di sini bahwa ketika kita memimpin orang lain, apa yang kita lakukan kepada orang lain pasti akan diminta pertanggungjawaban. Banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan sebagai pemimpin yang baik dan tanggung jawab. Kemana Rasul sebagai pemimpin tidaklah menjadi seorang yang angkuh, tapi Rasul juga tetap salah satunya itu pernah sering menerima saran-saran dari para sahabatnya. Notabene Rasul sebagai pemimpin tetap menerima masukan-masukan atau pesan-pesan yang baik dari sahabatnya. Ataupun tanggung jawab yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar bertanggung jawab atas warganya, bagaimana Umar melakukan ketika ada Umar menemukan seorang keluarga yang tidak mampu dan kemudian Umar sendiri yang memberikan atau mengambilkan makanan untuk mereka. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang harus melakukan segala hal itu sendiri karena semuanya akan ditanggungjawabkan. Termasuk yang kita lakukan bahwa apa yang kita lakukan sekarang baik atau buruknya pasti nanti akan diminta jawaban dia. Contoh tanggung jawab yang pertama itu tanggung jawab kepada Allah. Satu, salat tepat waktu. Yang kedua yaitu infak dan sedekah. Salat tepat waktu merupakan salah satu contoh dari kita tanggung jawab kita kepada Allah. Karena
kita diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Salat adalah tanggung jawab kita yang harus kita lakukan sebagai kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan sebagai umat muslim. Kemudian tanggung jawab kita dari harta yang kita miliki, yaitu bisa kita dengan infak atau sedekah. Ataupun tanggung jawab kita kepada Allah, yaitu dengan memelihara lingkungan atau apa yang bisa diberikan kita kepada Allah, kita semuanya. Sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan hal ini baik atau buruk, kita akan mempertanggungjawabkannya di akhir sana. Banyak hal, contoh-contoh lain sikap tanggung jawab kita kepada Allah yang perlu kita lakukan sebagai manusia atau sebagai hambanya. Kemudian contoh yang kedua itu tanggung jawab kepada diri sendiri. Itu kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan atau yang kita miliki, kita bertanggung jawab. Contohnya belajar dengan giat, menjaga kesehatan. Belajar dengan giat adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab kepada diri sendiri, bahwa kita sebagai siswa, sebagai anak wajib untuk belajar untuk mencapai sesuatu yang baik di kemudian harinya. Dimana ketika kita belajar ada konsekuensi atau ada akibatnya. Ketika kita tidak giat belajar dari sekarang, maka kita akan masuk orang-orang yang bodoh atau tidak tahu menahu tentang ilmu. Pun juga menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan diri sendiri adalah tanggung jawab kita atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau di sini memelihara mata kita, tangan kita, kepala kita, dan seluruh anggota tubuh kita agar tetap sehat, supaya kita dapat tetap beribadah kepada Allah dan menjalankan keseharian kita sebagai manusia di dunia ini. Banyak contoh lain ya, ketika kita di sekolah, tanggung jawab kepada diri sendiri, mampu mengenali bahwa kita ketika tidak mampu akan suatu hal, misalkan tidak mengetahui pelajaran, kita bertanya kepada orang lain atau kepada ibu guru atau kepada orang tua. Salah satu manfaat yang dari jawab. Mungkin itu saja yang bisa. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri membaca surah Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.